Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini semua kita dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa datang memuji Tuhan, menghadap hadirat-Nya, menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan berjumpa dengan Tuhan kita. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin badai ini pasti berlalu Tuhan, karena kami percaya setiap janji Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami menguatkan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, kami siap mengagungkan, menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan biarkan setiap pujian kami Tuhan menguatkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mulai setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kagumi kasih-Mu, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, apapun juga yang saat ini sedang menimpa kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang berduka, kita sedang dalam masalah, kita sedang terpuruk. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu melingkupi kita, Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menyertai kita. Dan pastikan iman percaya kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Badai pasti akan berlalu. Dan biarlah pujian ini boleh memberikan kekuatan, menjadi rema yang baru dan menjadi doa pengharapan kita kepada Tuhan.
menaungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Aman di dalam-Mu Tuhan, hati kami tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hebat, karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami bersyukur Bapa, hati kami tenang berjalan bersama dengan-Mu. Di saat badai menerpa, di saat semua masalah dan pergumulan hidup, kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Hari ini Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terangi hati pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tolong kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang penuh kasih dan dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah Tuhan itu? Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Allah kita Allah yang maha kuasa mengatasi segala sesuatu. Tatkala ia dilawan oleh Lucifer, Allah berperang melawan Lucifer. Dan Lucifer ditaklukkan serta diusir dari surga menjadi iblis. Kita lihat Yesus Kristus anak Allah. Ketika ia ada di muka bumi ini, tatkala ia bersama dengan murid-muridnya naik perahu,
tiba-tiba perahu itu dihembus oleh angin tofan yang begitu besar. Badai mengamuk, ombak mengamuk. Murid-muridnya ketakutan, gemetar, takut terbenam oleh air dan terhilang semuanya. Yesus bangkit dari tidurnya. Hanya sepatah kata dia ucapkan, "Tenanglah." Maka angin tofan pun menjadi teduh, ombak pun menjadi tenang. Itulah kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kita lihat di sini, jika Allah berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Di dunia ini, kita sebagai manusia, terutama orang-orang yang telah dipanggil Yesus Kristus menjadi milik kepunyaannya, banyak musuh yang berada di sekitar kita. Pertama-tama ada iblis. Iblis itu memusuhi kita. Jika Allah berpihak kita, kata firman Tuhan. Dan bagaimana Allah berpihak kita? Harus kita pun berpihak kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita, menyayangi kita. Allah menerbitkan matahari untuk kita manusia. Allah menurunkan hujan untuk kesuburan bagi manusia. Dan terutama Allah mengutus Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu berarti Tuhan telah mengasihi kita semuanya. Maka itu firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus melakukan ibadah kepada Dia. Kita harus tiap hari berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur, dan memuliakan Dia di dalam doa kita ini. Dan pada hari ibadah, kita harus berkumpul di rumah Tuhan untuk berbakti bersama-sama. Ya, memang kecuali hari ini kita harus ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan perintah dari pemerintah. Tapi dalam keadaan normal kita harus berbondong-bondong masuk ke rumah Tuhan, beribadah kepada Dia. Hubungan kita harus baik dengan Tuhan. Maka Allah akan berpihak kepada kita sekalian. Lawan kita siapakah? Pertama, iblis. Iblis adalah suatu oknum yang jahat, yang tidak ingin manusia hidup dengan tenang dan sukacita. Dari awal kejadian alam, iblis menggoda manusia, membuat manusia jatuh dalam dosa dan terima hukuman dari Allah itu. Iblis berada di mana-mana. Itu lawan kita, saudara. Di dalam kitab Perjanjian Lama dituliskan tentang iblis menuduh imam besar Yosua. Dia ingin imam besar Yosua dihukum karena memakai pakaian yang kotor, artinya dia pernah berbuat dosa. Tetapi malaikat Tuhan menghardik iblis, ya, dan mengatakan bahwa dosa Imam Yosua telah diampuni. Ia pun harus menggantikan pakaian jubahnya menjadi baru, menjadi bersih adanya. Saudara-saudara kekasih, iblis selalu mencari gara-gara. Ayub seorang saleh yang beribadah kepada Tuhan dan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Iblis mengganggunya. Ia membuat Ayub
jatuh melarat, miskin, dan kemudian ia menaburkan benih penyakit terhadap Ayub. Tetapi kita lihat luar biasa Allah yang berpihak kepada Ayub. Dia menyembuhkan Ayub dan dia memberkati Ayub 2 kali lipat. Itulah musuh kita. Firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa mengaum keliling dan hendak memangsa. Oh, saudara kekasih. Tetapi kata firman Tuhan, jangan takut, lawanlah iblis itu dengan imanmu, dia akan dikalahkan. Saudara-saudara, kalau iblis berbuat sesuatu untuk kita, lawan dia. Jangan kita berkompromi dengan setan. Lawan dia musuh kita. Dan melawan iblis hanya dengan kuasa Tuhan yang maha tinggi adanya. Yang kedua, lawan kita ini adalah sesama manusia terkadang. Kita melihat bagaimana Esau dan Yakub berselisih karena warisan yang diambil oleh Yakub. Esau berbuat salah lebih dulu menjual hak kesulungannya dengan 1 piring kacang merah. Dan Esau kehilangan hak sulung. Maka ketika Ishak akan memberkatinya, dengan tipu daya Yakub mengambilnya. Sebenarnya yang berhak menerima warisan itu adalah Yakub, karena Yakub telah bersumpah dan Esau melepaskan hak kesulungannya. Tetapi Esau dendam dan ingin membunuh Yakub. 20 tahun lamanya, saudara, peristiwa ini terjadi. Ketika Yakub kembali ke Kanaan, dia takut setengah mati terhadap Esau. Tetapi setelah Yakub bergumul dalam doa, memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan berpihak kepada Yakub. Ternyata Esau diubahkan hatinya menjadi lembut, menjadi sayang terhadap Yakub. Mereka berdamai karena kuasa Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara kekasih, mungkin saudara berada di situasi yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat terhadap saudara. Jangan takut, kalau Allah berpihak kepada saudara, Tuhan akan melindungi saudara. Lihat saja Daniel. Daniel seorang cerdas, jujur, takut kepada Allah, bekerja dengan baik, disayang oleh Darius, Raja Media itu. Dan kita lihat orang-orang di sekitarnya, pegawai-pegawai yang lain, iri hati, sirik terhadap suksesnya Daniel. Lalu mereka menjebak, ya, seolah-olah mereka menghormati raja. Dalam waktu 30 hari tidak boleh beribadah kepada Allah manapun, tidak boleh beribadah kepada dewa manapun. Darius menyetujui tipu daya orang-orang ini yang akan menjebak Daniel. Akhirnya diputuskan, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh larangan raja, dilarang menyembah Tuhan, dilarang berdoa kepada Tuhan. Tetapi Daniel tetap berdoa dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dia ditangkap, lalu akhirnya diputuskan masuk ke dalam lubang singa. Tetapi Allah memihak Daniel. Di situ Tuhan menyertai Daniel. Singa-singa menjadi jinak dibuatnya. Sehingga pada hari berikutnya, Darius mengunjungi goa singa itu. Dia berkata, Daniel, apakah Allahmu sanggup melepaskan engkau? Ya Raja, Tuhanku melepaskan aku, mengirim malaikat, menutup mulut-mulut singa, karena hamba tidak bersalah kepada Allah maupun kepada Raja. Wah, hari itu saudara,
Darius baru sadar dia ditipu oleh pembesar-pembesar lain. Mereka akhirnya ditangkap oleh raja dan dijebloskan ke dalam lubang singa dan binasa semuanya. Saudara-saudara kekasih, itulah musuh kita terkadang adalah manusia yang iri hati terhadap suksesnya kita dan ingin berbuat jahat terhadap kita. Jangan takut, kalau Allah berada di pihak saudara, Tuhan akan melindungi saudara semua dan menjaganya semuanya. Yang berikutnya, saudara, di luar dugaan, musuh kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatasi emosi kita. Kita tidak bisa mengatasi ketamakan kita. Seringkali kita tergoda oleh hawa nafsu kita sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya diri kita jangan menyesatkan kita, supaya kita hidup dalam ketulusan terhadap Tuhan. Yang penting di sini, kalau Allah berpihak kepada saudara, siapakah lawan kita? Tuhan mau memberkati saudara. Kebutuhan hidup saudara sehari-hari ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan terhadap saudara pun ada di dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit yang akan mengganggu saudara pun disingkirkan oleh Tuhan, sehingga saudara hidup sejahtera oleh kasih karunia Allah yang begitu besar adanya. Amin. Kita doa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah berbicara kepada kami. Jikalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan begitu baik, melindungi kami semuanya, melindungi keluarga kami, memberkati seisi rumah tangga kami dengan rezeki yang cukup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus ini untuk memperingati kematian Yesus sampai Ia datang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Angkat roti pada tangan kanan kita. Ya Bapa, kami terima roti ini tubuh Yesus yang telah diserahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dan dia berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari kita makan bersama-sama. Selanjutnya, saudara-saudara kekasih, angkat cawan minuman ini. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat segala dosa dan kesalahan kami. Engkau membasuh dengan darah Yesus. Dan bagi saudara-saudara yang hadir, yang ada sakit penyakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah kiranya berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua
dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.